Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Jam rawan balik lagi bareng Bangkit dan Sinta di sini. Hai Sin. sahabat BC. Hai sahabat BC, gimana kabarnya hari ini? Semoga harimu bahagia. Betul, semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Jam rawan hari ini spesial banget Bang Bangkit. Kenapa dan juga tuh? sahabat BC. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial banget. Betul. Kita kan ngomongin seputar narkotika. Ya, jadi ternyata ada sebuah direktorat di Bea Cukai yang kerjanya senyap namun sigap. Wih. Setuju ya Pak? Setuju. Jadi direktorat ini adalah ujung tombak yang memutus jalur peredaran narkotika yang diselundupkan masuk ke Indonesia. Jadi dalam kesempatan kali ini sahabat BC Jam Rawan, Kanal Bea Cukai menghadirkan nahkoda dari direktorat ini, yaitu Direktur Interdiksi Narkotika Bapak Syarif Hidayat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bangkit, selamat pagi Sinta, selamat pagi sahabat BC dimanapun berada. Wih. Bagi sahabat BC yang mungkin belum Sin? Belum tahu gitu ya. Belum memahami gitu ya. Kok bisa sih ada Bea Cukai itu ngurusin narkotika juga Nanti gitu bakal ya. kita tanyain lebih jauh, lebih lengkapnya ke beliau ya Sin, ke Pak Syarif ya Sin. Betul. Pak Syarif, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat ya Pak. Semangat. Memberikan edukasi kepada sahabat BC terkait Direktorat Interdiksi Narkotika ya Pak. Karena terbilang baru ya Pak Direktorat ini ya Pak. Iya. Tahun berapa sih Pak Direktorat ini tuh hadir di Bea Cukai Pak? Ya, terima kasih. Jadi Direktorat Interdiksi Narkotika ini dulunya adalah subdit narkotika yang ada di Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Nah, kemudian di akhir tahun 2021 ya dipecahlah menjadi dua. Jadi ada P2 dan ada Direktorat Interdiksi Narkotika. Jadi Direktur Interdiksi Narkotika ini mulai aktif dari Januari tahun 2022. Berarti baru 3 tahun umurnya Baru Pak? 3 tahun. Baru 3 betul. tahun. Tapi kalau mungkin ya lebih jelas lagi ya Sin ya. Kalau terkait tugas dari Direktorat Interdiksi Narkotika sendiri apa sih Pak, lebih jelasnya gitu, lingkupnya apa aja sih Pak? Ya, jadi Direktorat Interdiksi Narkotika ini sesuai dengan namanya ya. Interdiksi itu adalah penindakan lah kira-kira ini. Jadi Direktorat Penindakan Narkotika gitu. Jadi penindakan khusus narkotika. Kalau bukan narkotika adanya di Direktorat P2 ya. Kemudian kenapa ada Direktorat Interdiksi Narkotika? Karena ini sesuai dengan tupoksi kita. Yang tadi sudah disebutkan ya, kan kita mempunyai fungsi sebagai community protector, pelindung masyarakat. Nah, di sini kita spesifik untuk melindungi masyarakat dari narkotika dan barang-barang sejenis ya, termasuk juga prekursor dan juga psikotropika. Baik. Jadi benar-benar fokus ke narkoba dan turunan-turunannya Pak ya? Iya, Turunannya betul. Pak ya? Oh Iya. gitu. Dan Sinta, kalau aku kasih tahu ya Sin, jadi di Direktorat Interdiksi Narkotik ini juga Sin, ada unit khusus ya Pak ya? Iya. Ada K9 atau anjing pelacak. Iya. Ya kan? Jadi Baru tahu kan? Jadi K9 ini di bawahnya DIN gitu ya Pak, kalau kita singkat gitu ya. Betul sekali. Oke, berarti karena erat hubungannya gitu ya, K9 dan juga narkotika, jadi makanya di bawah DIN ini. Iya, betul. Kalau sebelumnya di P2 ya Pak? Iya, betul. Oke. Tapi kalau boleh saya tanya lagi nih Pak, terkait K9. K9 itu sebenarnya secara kinerja sangat membantu nggak sih Pak? K9 itu Pak? Oh, K9 ini sangat-sangat membantu. Jadi K9 ini sudah tidak bisa disebut lagi sebagai pendukung, tetapi sudah merupakan utama di dalam penegakan hukum narkotika ya. Kenapa? Karena mereka betul-betul bisa mendeteksi keberadaan narkotika di mana manusia sudah tidak bisa menemukan, kira-kira seperti itu. Contohnya adalah pada tahun 2018 atau 16 saya agak lupa, itu satu kapal yang diduga membawa narkotika sebanyak 1,6 ton itu diperiksa sama kita, diperiksa sama aparat penegak hukum lain juga, itu tidak ketemu. Tetapi begitu kita turunkan satu ekor anjing pelacak narkotika yang namanya Andro ya, Andro Pak. itu dalam waktu nggak nyampe 1 jam dia menemukan. Jadi memang luar biasa dia.
Iya. Berarti udah menjadi salah satu ujung tombak juga Pak Betul, ya. ujung buat tombak, bea cukai yang menindak narkotika yang Betul, beredar di iya. lapangan Pak ya. Ya, betul. Tapi luar Pak biasa, penasaran luar deh, maksudnya saya sendiri ya Pak, seorang pegawai bea cukai Iya. gitu ya. Kalau misalkan ngomong tentang DIN gitu, Iya. saya cuma ngehnya canine gitu Pak. Tapi strukturnya sebenarnya tuh banyak dong ya Pak ya. Iya, Boleh iya, dijelasin sedikit gak sih Pak? Ya tentunya dong. Jadi Direktorat Interdiksi Narkotika itu terdiri dari ada 4 subdit. Oke. Yang pertama adalah subdit analisis dan target narkotika. Ini tugasnya apa nih? Tugasnya adalah untuk melaksanakan intelijen di bidang narkotika. Oke. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, kemudian juga mengolah data, menganalisis sehingga menjadi informasi yang sangat berguna dan bisa ditindaklanjutin. Kemudian juga diseminasi daripada informasi yang sudah bisa ditindaklanjutin kepada seluruh jajaran bea cukai yang menangani narkotika. Ya. Kemudian selanjutnya ada subdit operasi dan pengungkapan jaringan. Nah jadi data yang sudah dianalisis oleh teman-teman di analisis dan target narkotika ya, kita sering sebut subdit Antartika karena memang namanya analisis dan target narkotika untuk memudahkan kita sebut Antartika. Bener, Pak. Nah, data yang sudah ditindaklanjutin oleh mereka yang A1 itu ditindaklanjutin lebih lanjut oleh subdit operasi dan pengungkapan jaringan. Jadi subdit operasi dan pengungkapan jaringan inilah yang menindaklanjuti informasi A1 tentang adanya narkotika yang harus diintercept sehingga mereka bisa mendapatkan mengintercept target tersebut. Jadi informasi awal datangnya dari subdit analisis dan targeting narkotika. Kemudian di dalam operasi dan pengungkapan jaringan ini mereka seringkali dibantu oleh teman-teman dari subdit unit anjing pelacak atau canine. Karena tadi saya sampaikan bahwa anjing-anjing ini mempunyai penciuman yang luar biasa. 1000 kali lipat lebih sensitif daripada manusia. Itu seringkali mereka menemukan barang-barang yang ada di dalam disembunyikan sedemikian rupa ya. Disembunyikan sedemikian rupa kita sudah nyerah. Kita sudah nggak nemu, tapi begitu turun anjing menunjukkan reaksi tertentu. Dia tiba-tiba duduk di depan suatu barang. Kita kadang berpikir, ini barang tadi udah saya periksa nggak ada apa-apa. Kok anjing diem? Artinya ada sesuatu dibongkar lah itu barang, terus ternyata betul di dalamnya. Gitu, seperti itu. Nah itulah anjing pelacak yang ditangani oleh subdit unit anjing pelacak atau canine. Nah kemudian ada satu lagi subdit dukungan operasi. Nah dukungan operasi ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka mengelola alat identifikasi narkotika. Jadi di dalam melakukan pemeriksaan pelacakan selain anjing juga kita memerlukan alat-alat identifikasi narkotika untuk mengetahui ada tidaknya narkotika misalkan di dalam suatu tempat. Apakah seseorang itu sudah pernah ada debu narkotika misalnya, itu bisa dengan diusap sedikit kemudian kita masukkan ke dalam ion scan, itu bisa ketahuan ternyata di bajunya ada debu narkotika misalnya seperti. Nah itu menjadi salah satu petunjuk untuk menindaklanjutin lebih lanjut. Jadi intinya ada 4 subdit yang memang bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga menjadi satu kesatuan yang integrated sehingga penindakan kita bisa dijalankan dengan sempurna. Wah, luar biasa. Kompak dan kompleks. Tapi tentunya juga dengan pegawai-pegawai yang ahli di bidangnya Pak ya. Luar biasa ya Sin ya. Yes. Bertanya lebih lanjut ya Pak, terkait 4 subdit ya Pak berarti ya, 4 subdit ini. Berarti kan kalau Antartika ini pengumpulan informasi, kemudian kalau operasi dan pengungkapan jaringan, K9 dan juga dukungan operasi ini berarti terjun ke lapangan Pak? Iya. Oke, berkoordinasi juga dengan satker-satker gitu ya Pak? Tentunya begitu. Wow, luar biasa ya. Jadi kerjanya di kantor ada yang analis, terus yang di lapangan juga bekerja satset, K9 mencium yang satset juga, akhirnya ketangkep tuh Sin, ya kan, narkoba yang berapa kilo, berapa ton bahkan Pak ya, luar biasa. Nah Pak,
kalau misalkan ini kan baru 3 tahun ya Pak, tapi udah dari Januari 2022. Betul, tapi udah sekompleks ini gitu ya. Maksudnya udah tahu juga tusi-tusinya gitu kan, udah terarah sekali gitu. Nah, hasil kerjanya nih Pak, saya mau tanya nih, hasil kerjanya di lapangan, capaian penindakan NPP gitu dari tahun 2024 sampai dengan 2025 nih, besarkah Pak atau bagaimana gitu? Ya, saya perpanjang jaraknya ya. Boleh, boleh. Sampai 1 tahun sebelum DIN ada ya. Jadi baik. pada tahun 2021 Yes. saat masih subdit itu tangkapan kita saat itu sekitar 4,5 ton narkotika dan psikotropika yang kita berhasil tangkap ya. Kemudian 2022 ya pada saat DIN mulai berdiri tahun pertama kita bisa mendapatkan sekitar 6,1 ton narkotika. Tajam. Naik sekitar 1,5 ton. Kemudian tahun depannya 2023 ya kita dapat sekitar 6 ton juga sama, hampir sama, itu lebih kurang sama. Kemudian di tahun 2024 kita dapat 7,4 ton. Wow, meningkat lagi Pak naik ya. terus ya. Dan terakhir untuk tahun ini baru per 11 Agustus ya. Kemarin kita sudah dapat sekitar 9,7 ton narkotika. Jadi jumlahnya luar biasa. Terjadi peningkatan yang signifikan dari 4,5 menjadi 5 menjadi 6 menjadi 7,4 sekarang sudah 9,7 padahal ini masih ada sisa waktu sekitar 4 bulan sampai dengan akhir tahun. Saya perkirakan ini bisa nembus di atas 10 ton ini. Wow, ya kita berdoanya semoga penindakannya makin optimal lagi ya sini ya Pak ya. Betul, Oke. Tapi menarik nih Pak, menurut Bapak kan dari setiap tahunnya selalu meningkat. Apa sih Pak faktor yang paling kuat nih yang akhirnya penindakan kita makin meningkat terus nih Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara narkotika ya, kita seharusnya tidak boleh mentarget semakin banyak gitu. Karena kalau semakin banyak artinya narkotika masuk memang banyak kan. Kita berharap suatu saat tangkapan kita minim gitu kan gitu. Tapi dengan catatan memang tidak ada narkotika yang beredar kan kira-kira gitu di dalam lagi. Nah, permasalahannya saat ini adalah bahwa ternyata permintaan narkotika dari luar itu dari dalam ya, dari dalam negara Indonesia ini masih cukup besar gitu. Saking besarnya sehingga penindakan kita semakin gencar, penindakan kita semakin bagus gitu. Makin banyak yang kita tangkap, malah yang terjadi kita monitor di lapangan harga narkotika malah naik gitu kan. Artinya apa? Terjadi kekurangan supply, sementara demand-nya tetap, sehingga berdasarkan hukum ekonomi, maka supply yang berkurang, demand yang tetap menyebabkan harga naik. Nah ini masalahnya. Artinya demand di dalam negara Indonesia masih tinggi untuk narkotika. Ini PR bersama kita, kira-kira gitu. Berarti setiap tahunnya demand-nya selalu meningkat ya Pak ya, dengan operasi-operasi yang selalu gencar gitu ya, makin gencar makanya naiklah jumlah NPP yang intinya adalah demand tidak berkurang. Ini yang susah ini. Sementara untuk menekan demand itu adalah secara kedinasan itu bukan tugas daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kita hanya melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk, dan kita mengawasi sisi supply ya. Sisi demand itu secara kedinasan bukan tugas kita, tetapi secara moral masih juga merupakan tugas kita untuk memberikan edukasi kepada orang-orang bahwa narkotika ini berbahaya, coba dikurangin atau jangan sampai ada yang memakai narkotika di lingkungan kita. Nah itu tugas kita sebagai manusia pada umumnya ya, kira-kira gitu. Menarik Pak. Maksudnya ada batasan-batasan tugas yang tadi Bapak sampaikan itu ya Pak ya. Berarti ada dong Pak kerjasama, sinergi gitu yang melibatkan Bea Cukai mungkin dengan instansi-instansi lain gitu dalam melakukan pengawasan. Kira-kira bentuk sinergi dan kerjasamanya itu dari pihak mana aja nih Pak? Ya. Jadi ketentuan tentang narkotika ini ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Nah di sana yang menjadi penjuru daripada penindakan narkotika ini adalah sebetulnya BNN, Badan Narkotika Nasional, yang mempunyai tugas utama sebagai koordinator penindakan narkotika. Tetapi di luar BNN ada juga kepolisian yang juga melakukan penindakan terhadap narkotika. Dan juga ada Bea Cukai yang melakukan pengawasan terhadap barang keluar masuk. Narkotika termasuk barang keluar masuk. Sehingga pada intinya 3 institusi ini ya, BNN, kepolisian,
dan bea cukai itu ya, untuk yang barang-barang dari luar. Nah, kita bekerja sama dengan mereka sangat-sangat baik selama ini. Kemudian juga di luar dengan mereka juga kita melakukan kerjasama dengan Angkatan Laut, misalkan seperti itu, dengan polisi air ya. Kemudian juga dengan Angkatan Darat yang menjaga perbatasan PAMTAS ya. PAMTAS kita bekerja sama dengan mereka. Karena memang tidak mungkin kita melakukan pengawasan perbatasan ya. Perbatasan darat Kalimantan itu antara Indonesia dengan Malaysia itu jaraknya lebih kurang 2.000 km. Itu nggak bisa kita jagain hanya oleh bea cukai aja, sehingga kita bekerja sama dengan kepolisian, dengan BNNP, dengan PAMTAS tadi ya. Batas laut yang ada di sisi timur pantai Sumatera berhadapan langsung dengan Thailand, langsung dengan Malaysia dan Myanmar, itu panjangnya juga sekitar 4.000 kilometer, sehingga tidak mungkin kita bekerja sendiri. Makanya kita melakukan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum dan juga Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga perbatasan tersebut. Kira-kira. Wow, luar biasa ya, Sin. Iya betul, dengan sinerginya luar biasa ya. Karena balik lagi ya, Sin, perbatasan Indonesia kan ya ada daratnya, ada lautnya, mungkin dari udara juga Pak ya, di bandara-bandara juga ada gitu kan. Makanya kita juga butuh sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak tadi yang disebutin Pak Syarif kan, Sin. Betul. Kayak gitu. Jadi semua lini kita tutup ya Pak ya. Gitu. Ya, karena memang narkotika ini adalah extraordinary crime ya. Tahun 2016 ya, Pak Jokowi saat itu sudah mengatakan bahwa Indonesia darurat narkotika. Yes. Ternyata sampai dengan hari ini juga masih darurat narkotika menurut saya, karena sedemikian banyaknya narkotika. Berdasarkan data yang ada, sekitar 3.500.000 orang Indonesia itulah pemakai narkotika. Gitu. Ini kan jumlah yang sangat besar. Betul Pak. Singapura aja penduduknya cuma segitu. Gitu. Ya kan sekitar 3,5 juta lah. Nah kita 3,5 juta adalah pemakai narkotika. Inilah yang merupakan PR yang luar biasa, sehingga dinyatakan sebagai kondisi darurat narkotika sampai dengan saat ini. Ya kita sih berharapnya semoga penindakan bea cukai, peredaran di lapangan makin sedikit. Dan jumlah tadi yang dikatakan Pak Syarif juga, penindakan kita makin sedikit juga karena memang peredarannya minim Pak ya, kayak gitu. Atau bahkan mungkin nggak ada gitu. Semoga suatu saat lah tercapai suatu kondisi yang seperti itu ya, Sin. Betul, kita berharap juga masyarakatnya juga sadar ya. Benar banget. Makin menarik, Sinta, tapi buat Sobat BC yang mungkin mau ada pertanyaan atau mungkin penasaran nih tentang kinerja bea cukai di bidang narkotika, ini gimana sih? Bisa langsung chat kita di mana, Sin? Di WhatsApp di 0812-4920-7758. Yes, nanti bakal kita tanya langsung ke Pak Syarif ya. Betul, seputar narkotika ya sahabat BC ya. Baik lagi, izin Pak Syarif balik lagi kita ke terkait kinerja bea cukai di narkotika nih Pak. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kita kerjasama dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak nih Pak. Nah, kalau terkait operasi khusus sendiri Pak, operasi-operasi di bea cukai itu ada operasi rutinnya kah? Atau emang operasinya dilakukan secara insidentil ya, atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi pada intinya Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum ya tadi, dan juga militer yang ada di dalam negeri. Tapi kita juga melakukan kerjasama dengan negara lain gitu, dengan Malaysia karena berbatasan, kita kerjasama dengan mereka mengadakan Joint Task Force ya, secara rutin kita adakan setiap tahun ya. Bulan Juli kemarin kita lakukan selama 1 bulan. Kemudian juga Joint Task Force sama-sama kerjasama misalkan dengan Belanda gitu. Kita sama-sama mengawasi barang yang dikirim dari Indonesia ke Belanda, dari Belanda ke Indonesia. Itu juga merupakan kerjasama yang sifatnya itu rutin ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama lain, operasi-operasi lain ya. Ada operasi rutin yang kita sebut sebagai Padma Berani. Padma Berani atau patroli bersama berantas rantai narkotika. Nah ini adalah sebetulnya operasi ini setiap tahun kita laksanakan, tetapi tahun-tahun kemarin sebelumnya namanya adalah Operasi Bersinar. Nah kebetulan di BNN juga ada nama Operasi Bersinar, sehingga akhirnya ada 2 waktu itu, ya sudah yang internal kita rubah namanya menjadi patroli bersama berantas rantai narkotika, atau kita sebut sebagai Padma Berani. Kemudian juga tentunya tadi saya sampaikan sudah ada Joint Task Force on Narkotik ya, antara kita dengan Royal Malaysian Custom Department ya. Kemudian juga ada operasi-operasi lain yang kita laksanakan juga yang di bawah koordinasi BNN. Itu ada beberapa operasi yang kita lakukan bersama. Kira-kira seperti, jadi kita melakukan kerjasama, ada kerjasama
dengan domestik, ada kerjasama dengan luar negeri, kemudian operasinya ada operasi yang rutin, kemudian ada juga operasi yang dadakan seperti itu. Terkadang dalam kondisi tertentu kita melakukan operasi dadakan gitu. Nah, mungkin perlu saya sampaikan di sini ya, kenapa kita melakukan operasi yang seperti Padma Brani kita umumkan ya. Sebetulnya ini adalah untuk lebih menekankan bahwa bea cukai ini ada loh gitu. Bea cukai ini ada, bekerja menangkal narkotika yang masuk. Dengan adanya kegiatan ini, maka mereka yang akan memasukkan narkotika menjadi gentar, menjadi tidak jadi gitu kan. Ini memberikan deterrent effect kepada mereka ya. Seperti itu. Nah, apakah misalkan izin, jadi dengan melakukan hal seperti itu berarti kita juga menunjukkan pada masyarakat bahwa bea cukai itu bekerja. Bea cukai ada menjaga perbatasan kan gitu. Nah, apakah di luar waktu-waktu tersebut kita tidak melakukan operasi? Tetap kita melakukan operasi selama 365 hari, 7 hari seminggu, 24 jam, kita tetap beroperasi gitu. Teman-teman, ada posko kita di sini. Kita punya yang disebut dengan Custom Narcotic Targeting Center, itu kerjanya 24 jam itu untuk melakukan analisis setiap waktu. Karena memang begini, informasi itu terkadang datangnya tidak mengenal waktu. Tahu-tahu jam 12 malam saya dapat informasi dan ada informasi begini-begini, itu kita harus langsung bergerak gitu. Kalau enggak udah ketinggalan. Iya, gitu. betul, Pak. Atau misalkan dapat informasi ini ada kiriman barang narkotika dari Aceh misalkan bergerak melalui pesawat nomor sekian kemana gitu ya, ke Jakarta. Kalau kita nggak segera tindak gitu lanjuti, itu barang sudah keluar di Jakarta, sudah tidak ketahuan lagi, barangnya sudah hilang kira-kira gitu. Karena memang pergerakannya cepat. Pergerakannya cepat, sangat-sangat cepat. Apalagi penerbangan dari Malaysia ke Jakarta misalkan. Malaysia ke Jakarta itu paling lama 3 jam, 2 jam lah. 2 jam. Informasi baru datang misalkan pada saat dia mau terbang gitu. Kalau kita nggak cepat, dia sudah landing, barangnya sudah keluar kita juga sudah tidak sempat intercept kira-kira gitu. Langsung dijawab ya sama Pak Syarif ya. Jadi ternyata tuh publikasi operasi itu ternyata bukan validasi ya Pak. Bukan cuma buat validasi masyarakat doang. Tapi itu menimbulkan deterrent effect buat kalian-kalian gitu ya. Buat para pengedar gitu ya kita bilang ya Pak ya. Biar kamu tuh takut ciut duluan gitu ya Pak. Langsung ada dijawab. Ada lo bea cukai gitu loh. Ya kan sih. Jadi bukan validasi ya sahabat BC ya. Tapi kalau tadi Bapak sedikit menyinggung tentang penerbangan dari Malaysia gitu kan Pak. Ada orang lah yang bawa dari Malaysia. Tapi kalau negara paling rawan lah Pak. Negara asal narkoba paling rawan sampai saat ini mana sih Pak sebenarnya? Sampai saat ini kita klasifikasikan ya. Pertama ada melalui laut ya. Melalui laut yang paling rawan adalah tentunya dari Malaysia dan dari Thailand. Serta dari Myanmar langsung. Karena Malaysia, Thailand dan Myanmar itu berhadapan langsung dengan Indonesia. Jangan pikir bahwa Myanmar itu jauh, enggak. Myanmar itu Yangon ke Aceh itu lurus itu. Laut langsung gitu, laut langsung. Kemudian Thailand jelas karena narkotika itu sekarang terbanyak yang masuk ke kita berasal dari Myanmar. Jadi di Myanmar itu ada namanya satu provinsi namanya Shan provinsi. Dia tuh produsen narkotika terbesar di dunia saat ini gitu. Dia mengirim narkotikanya itu bisa melalui laut, bisa melalui Thailand, bisa melalui Malaysia. Dari sana baru pindah ke kita. Malaysia ke Indonesia, Thailand ke Indonesia itu cuman setengah jam, 1 jam kapal sudah nyampe. Jadi memang untuk jalur masuk narkotika laut itu adalah melalui Selat Malaka, kita sebut Selat Malaka. Dari mulai Aceh sampai dengan Riau, sampai dengan Palembang, sampai dengan Lampung, itu memang titik-titik masuk gitu. Sehingga di sana banyak. Begitu masuk mereka bawa ke Jakarta gitu. Ke Jakarta melalui jalan darat, melalui Merak Bakauheni. Nah kemudian yang kedua melalui perbatasan darat. Perbatasan darat itu adalah dari Malaysia Utara ya. Malaysia Timur lah itu Malaysia Timur ya, dengan berbatasan dengan wilayah Indonesia yang tadi saya sebutkan di atas 2000 km perbatasannya itu. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu berbatasan langsung. Nah itu di sana mereka masuk melalui perbatasan darat. Nah melalui perbatasan darat artinya tadi yang pertama dari laut ya di pantai timur Sumatera, darat itu adalah di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Kemudian udara ada setiap tempat yang internasional flight ya itu berpotensi untuk dijadikan pintu masuk. Tapi sekarang yang paling jelas yang utama yang sering masuk itu adalah 2 Jakarta
Yes. Karena Jakarta dan Bali ya. Oh yes. Ngurah Rai dan Cengkareng. Kenapa? Karena ya penerbangan terbanyak di sana. Iya, Betul, iya, betul, iya. Pak. Penerbangan terbanyak di sana. Kemudian dari mana yang paling rawan? Ya otomatis kalau penerbangan dari Malaysia gitu. Penerbangan dari Thailand gitu. Atau penerbangan dari manapun tetapi penumpangnya misalkan dari negara yang berasal yang selama ini pusat narkotika. Misalkan dari Brazil, dari Meksiko, dari Amerika Latin itu punya resiko. Dari Afrika juga itu punya resiko. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah melalui kiriman pos. Nah, kiriman pos banyak ini sekarang karena saking ketatnya melalui masuk seperti mereka sekarang mulai banyak kiriman pos. Nah, kiriman pos juga banyak ya. Kembali lagi kiriman pos otomatis Cengkareng dan Bali gitu. Jadi kalau dilihat dari jumlah kasus terbanyak narkotika itu adalah di Cengkareng. Paling banyak kasus Cengkareng. Kedua adalah Bali ya. Tapi kalau dari jumlah kilogram terbanyak adalah di Aceh. Di Aceh. Karena memang kapal gitu Pak ya. sekali nangkep dari kapal itu sekali nangkep 2 ton ya. Sekali nangkep 700 kilo, 300 kilo seperti itulah. Seperti itu jadi Mas. Jadi kalau misalkan ngomongin negara ya yang rawan gitu ya. Iya. Myanmar gitu ya. Dan modus penyelundupannya ternyata banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Iya. Dari apa tadi tuh barang kiriman. Barang kiriman bahkan. Barang bawaan penumpang juga kan. Kapal laut, Kapal perbatasan laut. darat. Wah, luar biasa banget. Berarti profiling negara-negara, profiling penumpang juga tetap dilakukan ya Pak ya. Dilakukan ya. Yes. Dan penasaran nih Pak, kalau Bapak tadi kan ngomongin sekali tangkep di Aceh 2 ton gitu kan. Ada gak sih Pak cerita gitu ya, modus penyelundupan yang kayak di luar akal sehat gitu ya? Ada gak Pak ceritanya Kok kayak yang kita pas nangkep tuh kayak kok bisa ya gitu. kok ditaruh di situ ya gitu. Emang masuk gitu. Gimana Pak? Ada gak Pak? Ya, jadi modus sebetulnya selalu berulang ya. Tetapi selalu ada modus-modus baru. Ya. Betul. Nah, saya sampaikan misalkan modus yang berulang biasanya orang membawa penumpang ya, dimasukkan di dalam false compartment gitu. Misalkan kopernya tuh diakalin, disimpan menjadi tipis, memanjang ke bawah. Atau terkadang di batangnya tuh, batang yang pegangannya gitu, dimasukin di gagangnya itu biasanya ketahuan begitu masuk ke masuk ke X-ray kelihatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah body strapping. Body strapping itu artinya dia ditempelkan di badan gitu. Ditempelkan di badan, bisa berbentuk sabuk, bisa berbentuk pokoknya pipih gitu, tempel diisolasi kira-kira seperti itu loh. Pakai baju, kemudian juga bisa di pahanya dia, bisa juga kadang-kadang perempuan ditempelkan di perut gitu seolah-olah lagi hamil kan, iya bisa. Dan bisa juga kalau dari India itu ya mohon izin ini ada dari kasus India dia pakai turban. Turban itu adalah atasnya itu gitu, kan Pak. suci, itu nggak boleh lah kira-kira kita sentuh. Itu ada gitu, dia protes tuh. Ternyata di dalamnya narkotika kan seperti itu. Nah, itu yang sifatnya masih di luar badan ya. Kemudian ada juga yang di dalam badan Mas. Di dalam badan yang terakhir minggu kemarin di Jogja. Itu orang Afrika terbang kemudian landing di Jogja. Teman-teman kan melakukan analisis profiling itu ada risiko lah untuk yang bersangkutan dari negara di Afrika itu. Makanya kita periksa badannya bersih gitu, nggak ada. Tapi kita langsung melakukan pemeriksaan dengan X-ray. Ternyata di dalam badannya itu, di dalam ususnya itu di X-ray itu kelihatan ada bulatan-bulatan seperti kelereng. Jumlahnya 100 lebih. Sekitar 110 bunderan butir gitu. Itu, Pak, ya? Butir gitu. Akhirnya ya sudah kita bawa ke rumah sakit. Setelah di X-ray itu kita paksa dia mengeluarkan di tempat yang sudah kita jaga kan kira-kira di kantor kita juga gitu kan. Pokoknya dikasih pencahar segala macam biar dia keluar gitu. Begitu keluar ada 100 lebih dan itu ditimbang sekitar 1,5 kilo. Narkotika, ya kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi penyembunyian ya, itu kan tadi di dalam badan ya, seperti itu. Itu dia bisa ditelan modelnya atau bisa dimasukkan dari belakang, dari dubur, dari anus monigin. Dia masukin ya, pot dimasukin seperti itu. Bisa bayangin tadi ada sampai 100 lebih loh. Kebayang kan? Ternyata bisa dimasukin. Jadi dia nggak makan tapi dimasukin itu. Jadi nggak disuruh puasa dulu 2 hari lah kira-kira gitu. Nah terus ada lagi yang lainnya. Mohon izin nih perempuan gitu ya. Dia disimpan di bagian depan perempuan gitu kan. Itu bisa memuat di dalam itu ya. Itu bisa memuat bisa sampai dengan 0,5 kilo lebih itu Mbak.
Bayangin dibungkus sedemikian rupa dimasukin ke tempat pipis perempuan gitu. Itu bisa sampai setengah kilo lebih gitu. Kira-kira seperti itu, luar biasa kan gitu. Tapi itu nggak berefek Pak sama orangnya. Maksudnya kan diminum nih Pak. Oke lah dia pakai plastik gitu kan Pak. Apa dia nggak nge-fly Pak? Jadi pertanyaan konyol ya Pak. Maaf ya Pak. Enggak konyol. Itu logik. Iya, Tapi itulah gitu ya. Jadi mereka membuat narkotika itu dibungkus seperti kelereng gitu kan gitu. Itu bungkusnya betul-betul bagus, plastik gitu. oke. Plastik yang tidak akan bocor. Gitu. Gak larut juga. Nggak larut, gitu. nggak bocor. Jadi keluar masih utuh Masih dia. utuh. Dan maksudnya masih bentuknya masih Masih bulat gitu. oke. Karena kalau misalkan itu tidak benar bungkusnya pecah, overdosis dia pasti meninggal. Iya, Iya, Pak. iya, maksudnya iya. Overdosis kan. pasti meninggal. Tapi mereka sudah dibuat sedemikian rupa jadi betul-betul tidak akan pecah kan kira-kira gitu. Paling resikonya keluar tiba-tiba lah kira-kira kalau dia pengen ke belakang. Makanya dia juga sebelumnya puasa dulu, nggak minum, nggak makan. Jadi nggak ada yang bisa keluar kan kira-kira gitu. Oke. Jadi sahabat BC ini edukasi aja ya. Maksudnya bukan kayak memberitahukan gimana-gimana gitu kan. Jadi edukasi buat sahabat BC. Dan ini benar-benar kasus yang ditemui bea cukai di Nyata. lapangan gitu Ya, Pak. betul, Oke. betul. Dan mungkin buat sahabat BC juga yang bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Di bandara kadang-kadang suka kayak profiling. Tiba-tiba kayak Mbak boleh ikut saya gitu kan ke belakang gitu Ya. kan. Ini adalah salah satu proses profiling dari mungkin dia datangnya dari negara yang high risk gitu-gitu ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin sahabat BC dapat gambaran lah kenapa tiba-tiba ada profile Dicek itulah ya. Iya, ada pemeriksaan. Pemeriksaan. Pemeriksaan tiba-tiba lah dari petugas gitu sahabat BC. Iya. Ya pokoknya kita sih selalu menyemangati ya teman-teman di lapangan. Semoga kerjanya makin optimal ya kan. Sehat-sehat juga ya kan dengan segala modus-modusnya ya Sin ya. Iya, karena tadi aja kita nggak habis pikir ya. Maksudnya ada modus-modus yang kayak ya dimasukin melalui apalah segala macem Benar. gitu kan. Tapi izin Pak Syarif, tadi kan modusnya beragam banget. Wilayahnya yang menjadi ancaman luas banget dari darat, laut, dan udara kayak gitu. Bea cukai ada extra effort nggak sih Pak untuk daerah-daerah yang rawan gitu Pak? Yes. Upaya bea cukai yang lebih optimal lah di daerah-daerah yang cukup rawan itu. Ya, memang itu harus kita lakukan. Karena memang untuk daerah-daerah rawan itu kita harus menguatkan pengawasan sedemikian rupa sehingga bisa dijaga dengan baik. Makanya tadi daerah rawan kita sudah sampaikan tadi. Daerah rawan itu adalah Pantai Timur Sumatera, kita memperkuat di sana. Memperkuat di sana, melakukan patroli secara rutin, dan juga kedua kapal kita, kapal pengawasan kita yang dari Tanjung Balai Karimun itu sudah kita tempatkan secara permanen lah gitu, permanen di Medan, di Aceh gitu. Oke. Karena kita tahu pasti masuk di sana, sehingga dia selalu ada. Kalau dulu kan kapal kadang kalau mau operasi ada di Aceh, jalan dulu dari Tanjung Balai Karimun kelamaan. Oke, Nah oke. itu kita dalam beberapa tahun terakhir ini selalu ada yang kita BKO-kan, kapal selalu standby di sana. Bahkan di dalam keputusan terakhir kita sekarang membuat pangkalan sarana operasi yang ada di Lok Semawe, sehingga Di Lok semakin Semawe. kuat lagi di sana seperti itu. Kemudian juga kedua kita juga menguatkan kemampuan para analis ya. Para analis. Jadi sekarang ini kita mempunyai namanya cyber crawling team gitu. Cyber crawling team ini adalah staf kita ya di P2, di jajaran P2 narkotika yang kita latih untuk bisa menganalisis terhadap perdagangan-perdagangan yang ada. Karena begini Mbak, narkotika itu yang kita tangkap tadi tahun ini misalkan udah 9,7. Benar. Pertanyaannya, ada nggak yang sudah lolos? Iya. Yes. Pasti ada. Yes, betul. Pasti ada. Belum lagi narkotika yang berasal dari dalam negeri. Betul. Dari dalam negeri dari mana itu? Dari gunung. Dari Aceh. Ganja itu juga tontonan oke. jumlahnya gitu. Sehingga kita harus juga melakukan analisis terhadap perdagangan domestik terhadap barang-barang yang diperkirakan narkotika yang diperjualbelikan gitu. Nah mereka biasanya jualan di Facebook, jualan di IG gitu kan. Tapi pasti mereka tidak bilang bahwa itu adalah narkotika. Iya. Bilangnya disembunyikan lah kira-kira. Tapi kita tahu, kita liatin di IG ada orang jualan gini. Ya, wah ini kelihatan narkotika, udah kita kejar dapat, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan penjagaan tidak hanya di perbatasan, tetapi juga pada saat barang-barang tersebut sudah masuk. Makanya tim cyber crawling inilah juga merupakan tulang punggung kita. Lah sekarang tuh banyak loh Mas ya. Jadi teman-teman di Papua gitu relatif tidak ada narkotika masuk ya. Tapi mereka memberikan informasi ke kita.
dari hasil analisis dia memperlihatkan bahwa ini ada barang kiriman dari Medan tujuan ke Surabaya yang diduga ada narkotika. Dia menginformasikan kepada kita, oleh kita diteruskan ke teman-teman yang ada di tempat tujuan gitu di Surabaya, dicek sama mereka ternyata betul narkotika. Jadi kita betul-betul sekarang mengaktifkan jaringan cyber crawling ya, analis narkotika di setiap kantor sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa tersebut. Wow. Berarti saya pernah dengar sih Pak, maksudnya si cyber crawling ini gitu kan, karena sempat juga ngeliat-liat teman-teman P2 dulu di Bogor gitu kan, bener-bener nge-crawlingin kayak misalnya di marketplace, ya kan sekarang kan bener-bener namanya tuh dirubah-rubah gitu kan, berarti itu salah satu tugasnya tim cyber crawlingnya DIN gitu ya Pak ya, luar biasa ya. Tapi Pak luar biasa ya Sin. Kalau dengar cerita Pak Syarif kita jadi wah bangga banget. Iya. Dan jadi makin tahu juga ya tentang modus-modus penyelundupan. Tapi penasaran deh Pak, dengan teknologi yang udah makin canggih juga gitu ya, kan dibarengin juga tadi ada tim cyber crawling gitu ya. Ada lagi nggak sih Pak mungkin tantangan yang dihadapi gitu ya dari DIN sendiri untuk memberantas narkotika nih di bidang kepabeanan Pak? Ya, tantangan yang pertama tentunya adalah adanya modus-modus yang berkembang, menambah. Ada modus terakhir yang sebetulnya tidak pernah ada sebelumnya. Narkotika itu ternyata sama mereka dipres sedemikian rupa sehingga menjadi ubin. Dikirimlah ke Indonesia ubin tersebut. Penglihatan ini ubin, ini ubin. Tapi begitu anjing kita lewat, diem dia. Loh kok bisa gitu kan? Ternyata ubin itu adalah narkotika gitu. Disembunyikan atau memang langsung narkotikanya menjadi ubin? Menjadi ubin gitu. Wow. Dan dihancurin nanti narkotikanya bisa diserbukin, narkotikanya bisa diambil, dipisahkan dari barang-barang lainnya, kira-kira seperti itu. Itu kan luar biasa ya. Kebayang nggak? Kan kalau nggak ada anjing nggak dapat itu gitu. Saya nggak dapat itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kesulitan kita adalah salah satunya pertama adanya modus penyelundupan yang baru. Kedua, sekarang tuh banyak narkotika jenis baru yang informasinya belum masuk ke kita gitu. Informasi ternyata ada narkotika jenis baru di luar negeri, tapi kita terlambat ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan terlambat untuk mengidentifikasi, menginformasikan sehingga tahu-tahu barang itu sudah masuk ya, seperti new psychoactive NPS, new psychoactive substances ya. Nah kita juga di BLBC melakukan penelitian sehingga kita juga bisa memberikan masukan bahwa barang ini seharusnya ini masuk narkotika jenis baru. Seperti itu kan udah beberapa yang berhasil masuk ke dalam lampiran undang-undang narkotika. Itu masukan dari teman-teman di BLBC ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi geografis Indonesia ya. Kenapa ini menjadi masalah? Karena tempat pembuatan narkotika San Province yang ada di Myanmar itu sedemikian dekat dengan kita gitu kan gitu. Itulah kesulitannya kita. Kemudian juga selanjutnya juga adalah bahwa masyarakat kesadarannya juga saya lihat banyak yang masih rendah gitu ya. Masih rendah sehingga mereka sangat mudah untuk dimanfaatkan gitu. Contoh yang paling gampang gini. Teman-teman saudara-saudara kita yang TKI ya di Malaysia itu, mereka seringkali beberapa kali membawa barang-barang narkotika itu dititipin orang. Artinya kesadarannya masih rendah gitu bahwa itu sebenarnya berbahaya kan kira-kira gitu. Atau misalkan dia dititipin oleh seseorang, dititipin barang nanti di bandara Indonesia akan ada yang ngambil gitu kan. Dia main terima aja karena dia dikasih uang 5 juta, 10 juta gitu kan gitu. Tanpa dia bertanya itu barangnya apa. Begitu kita tangkap, kasihan dia tidak tahu sebetulnya kalau itu narkotika ataupun ya tidak teliti lah gitu sehingga begitu tertangkap yang kena hukuman adalah dia gitu kan. Padahal yang pengirimnya dari sana bebas gitu kan. Yang calon penerimanya juga bebas kan kira-kira seperti itu. Jadi itulah seperti itu kasihannya ya. Dan juga tentunya juga kita juga ada teman-teman yang memang tidak berada di seluruh wilayah Indonesia kan, itu juga masalah gitu kan gitu. Bahwa misalkan kita bicara tadi di perbatasan Kalimantan ya, pegawai di Jagoi Babang berapa orang sih, di Nangabadong berapa orang sih, SDM ya, di Pak. Entikong berapa orang sih gitu. Sementara batasnya sedemikian panjang. Kemudian juga bahwa penyeludup narkotika ini tidak akan lewat Entikong. Enggak dia.
dia nggak akan berani lewat ke PLBN karena di sana ada anjing gitu. Iya. Tahun ini belum ada kita dapat narkotika yang lewat Antikong langsung. Tetapi yang lewat jalur-jalur gajah, Tikus, jalur-jalur sempit, Jalur gajah, jalur-jalur ya, tikus, jalur gajah. Kenapa? Karena itu jalannya besar. Jalan besar ya Pak ya. Disebut jalur gajah. Dan mereka masuk dari sana gitu, ditenteng, digendong, masuk ke Indonesia seperti itu. Oke. Kebayang nggak sebetulnya batas Indonesia dengan Malaysia itu ya? Tadi kan 2.000 km lebih ya. Iya. Itu tidak ada pagar. Jadi kalau kita ke sana berdiri di perbatasan, kita tuh nggak tahu mana Indonesia mana Malaysia, kita nggak tahu karena nggak ada pagar gitu. Yang Yang tanah ketemu tanah gitu Pak. Yang ya? ada itu adalah patok ketemu patok. Jarak patok ini bisa 1 kilometer, 2 kilometer. Jadi kita nggak tahu nih kan diri di Iya, mana. iya, Oh, yang mana batasnya? Nah, belum lagi ada tanah-tanah di sana yang dikuasai oleh satu orang pemilik. Jadi bagian Malaysia punya dia, bagian Indonesia punya dia, sehingga masuk lewat Malaysia, keluar lewat Indonesia juga kadang-kadang kita nggak bisa kontrol kan kira-kira seperti itu. Jadi memang besarnya area yang harus kita awasi itu menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi itu kita lakukan kerjasama dengan teman-teman dari Pamtas, dengan Bakamla, dengan BNN, BNNP. Sehingga pengawasan kita menjadi lebih baik lagi gitu dengan melakukan pengawasan secara bersama-sama. Kemudian juga kita juga setiap kali ada tangkapan itu masuk menjadi database. Jadi database sehingga kita mempunyai database orang-orang yang mungkin membawa narkotika, orang-orang yang mungkin terlibat jaringan narkotika. Negara-negara juga ya Pak? Kalau negara sih jelas ya, negara jelas Thailand. Itu adalah resiko tinggi. Tetapi tidak setiap yang datang dari Thailand itu kan juga patut dicurigai. kan gitu. Ini ada pernah kejadian yang menarik gitu. Dulu ada seseorang dia selalu datang ke negara-negara yang memang tempatnya narkotika gitu. Begitu dulu, wah ini orang datang dari narkotika. Begitu kita tangkap gitu kan, bukan kita tangkap ya. Kita tanya, kita Periksa, analisis, periksa segala macam. Sampai izin sampai dilepas itu ya. Kita nggak nemu apa-apa. Habis itu dia langsung masuk di dalam ngadu kita di dalam Instagram waktu itu. Langsung habis kita dimaki orang. Nah itulah perlunya kita hati-hati gitu. Ternyata tidak setiap orang yang setiap saat dia datang ke negara-negara yang itu adalah pembawa narkotika. Kita harus hati-hati. Ternyata dia adalah seorang ustadz. Ustadz yang memang bekerja datang ke kedutaan Indonesia yang ada di sana, di Myanmar, kedutaan Indonesia yang ada di Thailand gitu kan. Seperti di Pakistan, dia datang ke sana. Nah, ini 3 tempat ini kan tempat yang memang rawan narkotika. Makanya inilah kehati-hatian teman-teman di lapangan juga harus hati-hati banget. Karena kalau kita salah melakukan pemeriksaan, pasti yang terjadi adalah orangnya tidak terima, kemudian menjadi masalah di media. Nah kalau ada masalah di media ya tugasnya teman-teman di sini lah. Betul. Tugasnya teman-teman di humas lah untuk segera memperbaiki. Tapi tentunya teman-teman di lapangan juga sudah betul-betul mitigasi resikonya dengan baik. Kira-kira gitu. Follow up question Pak. Ya. Kan DIN ini kan fokus narkotika Pak. Ya. Namun ada modus baru kayak kemarin nih Pak, saya sempat lihat baca-baca berita gitu ya. Ada clandestine lab. Ya Pak, itu kan berarti kan barang bukan narkotikanya Pak. Namun barang-barang untuk membuat. Nah, effort apa nih Pak yang dilakukan oleh DIN gitu atau mungkin P2 gitu ya Pak untuk menanggulangi ini Pak supaya tidak terjadi lagi ada clandestine lab di Indonesia gitu Pak. Ya, ini memang menarik ya. Bahwa dulu narkotika yang masuk itu dari luarnya sudah narkotika. Iya, betul Pak. Sudah MDMA, sudah ganja, sudah sabu. Sekarang itu ada yang menarik. Mereka mengirim barang ke Indonesia itu adalah bahan kimia gitu. Yang tidak masuk di dalam narkotika, tidak masuk di dalam prekursor juga gitu. Iya. Tapi begitu masuk ke sini dikumpulkan dengan barang-barang lain, dia membeli juga mesin cetak segala macam kimia-kimia lain ya. Ternyata barang kimia itu bisa dirubah menjadi narkotika. Betul, Pak. Nah kita kan tahu prekursor. Kalau prekursor kita sudah melakukan pengawasan prekursor, ini bisa jadi untuk narkotika. Tapi ada yang sebelum prekursor. Jadi sampai sini dirubah menjadi prekursor, dari prekursor dirubah jadi narkotika karena ahli kimia banyak sekarang. Kira-kira gitu. Nah ini sering terjadi, makanya yang kita lakukan sekarang adalah kita melakukan tim ini ya, tim intelijen kita ya, teman-teman di KPU, kemudian juga di wilayah maupun di DIN itu setiap hari melototin data-data pengiriman barang.
pengiriman barang, kalau ada barang kimia gitu, dipelototin ini siapa yang ngirim gitu. Oke. Kemudian penerimanya siapa gitu kan gitu. Company atau perorangan. Kemudian dicek juga terhadap kiriman terhadap orang tersebut, apakah ada barang-barang lain yang diperkirakan bisa membuat narkotika seperti itu. Jadi misalkan gini, ada kirim kimia tepung ke si A gitu, jumlahnya besar banget. Dan dia bukan perusahaan roti misalkan itu. Nah ini pertanyaan kita, habis itu nggak lama datang mesin cetak gitu kan, mesin cetak tablet gitu. Habis itu datang lagi kimia ini ke alamat yang sama atau ke alamat temennya yang terkait gitu kan gitu. Nah sini berarti kan ini kemungkinan indikasi bahwa ini akan dijadikan narkotika. Tapi kalau kita tangkap pada saat itu kita nggak bisa. Kenapa? Karena tepung kan boleh gitu kan gitu. Alat pres mesin juga tidak dilarang kan gitu. Nah, kita biarkan aja gitu. Kita biarkan, kita tungguin gitu kan. Suatu saat pada saat dia kemudian ternyata dia membentuk menjadi narkotika, baru kita sergap. Nah, itu seperti itulah yang namanya clandestine. Tahun kemarin lebih dari 5. Tahun ini kita belum ada tahun ini sih. Tahun kemarin sudah lebih dari 5 clandestine yang berhasil kita tangkap. Awalnya adalah dari barang-barang kiriman seperti itu. Makanya sekarang teman-teman yang analis perdagangan ya, teman-teman analis barang kiriman, analis PIB itu harus sadar, harus sensitif gitu. Kalau ada barang-barang kimia dikirim terhadap seseorang, bukan perusahaan farmasi, bukan perusahaan kimia, hanya orang-orang biasa, itu berarti ada sesuatu. Kira-kira dia pasti akan mempergunakan itu untuk membuat suatu barang yang mungkin berkaitan dengan narkotika. Karena ini menjawab pertanyaan netizen juga Pak, kayak kenapa nggak dari awal aja gitu kan, kenapa nggak pas barang-barangnya sampai langsung ditindak gitu kan. Itu tadi udah dijawab ya sama Pak Syarif ya, karena ya memang belum bisa ditindak ya sih. Betul, belum bisa ditindak karena belum ada barbuknya nih. Jadi begitu dia memproduksi narkotika, barulah kita tindak. Kira-kira seperti itu. Pak Syarif, jadi kan tadi dari tahun ke tahun nih Pak, hasil penindakan kita meningkat. Dari 6 ton menjadi 7 ton dan tahun ini bahkan baru sampai bulan Agustus 9. Ya Pak ya. 9 sekian. Ya, bulan September ya. Agustus dong benar. Agustus udah 9,4 ton ya gitu Pak. Tindak lanjut atas barang-barang hasil penindakan itu gimana sih Pak sebenarnya? Nah, jadi begini yang perlu kita sama-sama pahami ya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah mengawasi barang-barang yang masuk kan. Direktorat Interdiksi Narkotika dengan jajaran P2 yang menangani narkotika di wilayah, di pelayanan, itu adalah melakukan penindakan terhadap narkotika. Dapat kami sampaikan bahwa ini adalah penindakan yang sifatnya pidana ya. Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya, tentang narkotika, psikotropika dan sebagainya gitu. Nah, Bea Cukai itu bukan penyidik. Karena bukan penyidik, maka narkotika yang kita tangkap itu adalah kita serahkan kepada BNN atau kita serahkan kepada kepolisian yang menangani narkotika, bukan kepolisian yang lain, tapi yang menangani narkotika. Karena mereka lah yang nanti akan menyidik gitu. Kenapa kita tidak serahkan kepada Angkatan Laut? Bukan penyidik gitu. Kebakamla juga bukan penyidik. Pasti sama mereka juga nanti diserahin kepada polisi atau BNN. Sehingga barang-barang hasil operasi kita itu langsung dalam 1 atau 2 hari langsung kita serahkan kepada mereka. Ya misalkan ya kayak kemarin ya 2 ton di sekitar Batam Riau. Itu kan begitu kita tangkap langsung kita serahkan kepada BNN. Dibawa ke tempatnya BNN, kita hitung sama-sama tuh. Dicacah udah lengkap semua, kita buat berita acara serah terima. Sudah diserah terimakan dari Bea Cukai kapal narkotika sebanyak 2,0 sekian ton sampai itu udah berita acara tanda-tanda. Selebihnya adalah tugasnya mereka. Jadi kita tidak memegang narkotika. Setiap kita nangkap nggak lama langsung serahin, sehingga secara kedinasan itu putus di sana. Tetapi BNN sendiri mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan kepada kita dan masyarakat. Nah makanya kayak di Batam yang 2 ton itu, setelah dilakukan penindakan, diserahkan kepada mereka, hanya selang seminggu langsung dimusnahkan. Dimusnahkan bersama-sama, kita diundang. Semua diundang, masyarakat diundang, sehingga memang ada bukti bahwa kita melakukan pemusnahan bersama-sama. Bahwa barang yang sudah kita tangkap, kita serahkan kepada mereka, itu dimusnahkan oleh mereka. Teman-teman kita dari Bea Cukai biasanya saya minta tunggu sampai selesai gitu. Untuk memastikan gitu. Dan juga mereka selalu mengkaitkan, ini hasil penindakan bersama Bea Cukai nomor sekian, tanggal sekian nih, yang ini
Kita iya. tahu ini yang mana yang sudah dihancurkan di misalnya. Nah, meskipun memang keputusan pengadilan belum ada, tetapi mereka melakukan penyisihan saja. Penyisihan, sisanya langsung dimusnahkan, kira-kira seperti itu. Oh, itu ya Sobat BC ya. Ya. Jadi barang bukti yang ditindak oleh Bea Cukai itu diserah terimakan ke polisi atau ke BNN. Nah, nanti dari BNN sama polisi itu dilakukan pemusnahan nih. Iya, Jadi nggak akan lama-lama disimpan gitu ya, tapi langsung dilakukan pemusnahan, dibarengin juga, disaksikan juga oleh Bea Cukai ya Pak ya. Gitu ya sahabat BC ya. Nah, kalau ngomongin pemusnahan tapi nih Pak, banyak berita-berita gitu ya, ada pemusnahan ganja gitu ya, kan sering dilakukan. Iya, beberapa lokasi dibakar ya sini ya. Dengan dibakar gitu Pak. Sebenarnya itu aman nggak sih Pak dilakukan? Jadi narkotika itu semuanya organik ya. Itu dengan dibakar pasti akan habis. Jadi pemusnahan itu memang secara umum kebanyakan dibakar. Kalau kita narkotika yang ada di Gunung Selawah, saya udah beberapa kali ke sana. Naik ke Gunung Selawah, itu ada sekitar berapa hektar kebun ganja gitu ya. Tanaman ganja itu hektaran di sana. Itu kita babat semua, kita bakar di tempat gitu. Kenapa? Kalau kita bawa turun dulu repot gitu. Itu satu. Kedua, nggak ada lautnya ya, juga jauh kan. Iya, Pak. Dan ketiga, dengan dibakar tanaman-tanaman yang masih basah gitu, dibakar itu relatif aman. Relatif aman, karena kadar airnya tinggi, jadi dibakar itu efeknya tidak akan terlalu tidak seperti dibakar biasa, seperti dibakar di rokok kan seperti itu ya. Narkotika. Nah, kita bakar di gunung seperti itu, ya udah kita bakar dan kita ya memang sih kadang-kadang agak pusing sedikit, pusing ini aja lah karena asap aja seperti itu karena asap aja, dan juga itu kan jauh dari mana-mana di tengah hutan, kita bakar ya sudah selesai kan kira-kira. Nah, kemudian yang kita tangkap yang dalam bentuk ganja kering itu kita bakar juga. Nah, bakarnya bukan dibakar pakai rokok gini, enggak gitu, pakai korek api. Kalau pakai korek api langsung mabuk itu semuanya. Ya, atau dibakar kayak bakar sampah. Ibu-ibu misalkan bakar sampah di ini yang dikumpulkan kering dibakar. Itu enggak gitu. Jadi dibakarnya itu adalah, jadi narkotika tersebut dimasukkan ke dalam yang disebut dengan insinerator. Insinerator itu adalah alat pembakar bersuhu tinggi. Bersuhu tinggi. Jadi kalau narkotika, kalau ganja dibakar suhu 300 ya, korek api itu narkotikanya masih ada itu. Narkotika, tapi dengan dibakar pada suhu sekitar 1100 atau 1200 itu langsung hancur. Tidak berbentuk narkotika lagi. Jadi hancur, yang keluar itu tinggal CO2 dan H2O. Berarti udah nggak ada efek samping. Nggak ada. Jadi keluar melalui cerobong atas itu adalah air dan CO2 kan kira-kira. Karena pembakarannya sempurna. Kenapa sempurna? Karena dibakar pada suhu 1200 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada ketakutan ya sini ya, aman semuanya nih. Betul, karena pemusnahannya juga jauh dari pemukiman, bahkan di gunung ya sahabat BC. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya ada pemusnahan ganja gitu, karena pasti dilakukan dengan hati-hati. Dan sesuai prosedur yang tentunya. Betul. Pak Syarif, ternyata ini udah ada banyak pertanyaan Pak yang masuk ke kita ya sini. Betul, banyak banget Pak, jujur. Dari yang pertama ini Pak, ada pertanyaan sebenarnya ini, mungkin ini temannya belum tahu juga nih Sen ya. Sahabat BC yang belum tahu. Sahabat BC yang belum tahu nih. Permisi Pak, narkoba sama narkotika bedanya apa ya Pak? Ya, itu narkoba itu singkatan. Narkotika dan barang berbahaya. Narkoba. Kalau narkotika ya narkotika. Jadi narkoba itu lebih luas daripada narkotika kan kira-kira. Jadi selain ada narkotika juga ada bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan berbahaya itu ya misalkan seperti afrazolam, kemudian obat-obat yang suka dipakai buat campuran fly itu. Itu kan ada yang tidak narkotika tetapi dia obat bius misalkan. Obat bius itu pastinya bahan berbahaya kan kira-kira gitu. Seperti itu. Jadi bedanya itu ya. Terjawab ya, ini yang nanya nggak ada namanya nih Pak kebetulan. Ya, ya sahabat BC lah pokoknya. Sahabat BC ya Pak, sahabat BC. Kemudian Pak, ada nih pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini udah dijelaskan sebelumnya ya. Pemisahan tugas antara BNN, Polri dan juga Bea Cukai apa? Dan kebetulan saya tertarik ke bidang penindakan narkotik. Jadi narkotika itu penjuru utamanya itu adalah BNN. Karena Badan Narkotika Nasional, dia adalah unit yang dibentuk khusus oleh Presiden untuk menangani narkotika. Tetapi di dalam proses pekerjaannya
selain BNN juga ada kepolisian yang juga bisa menyidik narkotika. Jadi di negara kita ini ada 2 penyidik narkotika, satu BNN, satu kepolisian ya, kepolisian narkotika. Bea Cukai di mana? Bea Cukai nggak ada nyidik ya, tapi Bea Cukai punya kewenangan untuk menjaga setiap barang, apapun barangnya yang masuk ke dalam negeri, termasuk narkotika, sehingga keterlibatan kita adalah seperti itu. Kemudian ditambah lagi juga ada dengan Inpres 2 tahun 2020, Bea Cukai ditunjuk menjadi salah satu unit yang melaksanakan intelijen di bidang narkotika, dan juga melakukan pengungkapan jaringan narkotika, itu ada di dalam Inpres. Kemudian kita juga saat ini masuk di dalam Satgas khusus yang Kemenko Polkam, Satgas khusus di bidang narkotika seperti itu. Jadi ya itulah gitu, bahwa penyidikan memang adanya di BNN sama di kepolisian, tetapi penindakan narkotikanya kita ikut terlibat. Kita tidak melakukan penyidikan, tetapi kita melakukan penangkapan dan operasi dapat selesai diserahkan kepada mereka untuk ditindaklanjutin, kira-kira gitu. Jelas ya sahabat BC ya, perbedaan ada namanya tugas-tugas. Mas Hanafi. Oh iya, Mas Hanafi. Terjawab ya Mas Hanafi. Terima kasih Mas Hanafi. Nah Pak, tapi ini kayaknya lanjutan juga nih Pak, ada pertanyaan lanjutan juga. Nah kan cukai itu kerjaannya untuk maksudnya Bea Cukai kerjaannya untuk masuk keluar barang luar negeri, tapi kemarin ikut penindakan domestik, itu gimana Pak Syarif? Nah itu dia yang tadi saya sampaikan. Jadi begitu bicara narkotika ya, kan ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Kemudian ada lagi tadi yang kita sebutkan sebagai Inpres 2 tahun 2020. Itu tidak mengatakan bahwa kita hanya untuk barang-barang dari luar, enggak gitu. Intinya adalah Bea Cukai punya tugas lakukan intelijen narkotika, kira-kira gitu. Itu tidak mengenal asal gitu. Mau di dalam negeri, mau di luar. Itu sama seperti cukai lah. Emang cukai kan hanya dari perbatasan enggak. Ada rokok dimanapun ya kita tangkap gitu. Rokok yang ilegal ya. Ada minuman keras ilegal. Ya sekarang narkotika pun juga begitu gitu. Makanya kita mempunyai landasan hukum yang cukup kuat bahwa kita memang berwenang untuk melakukan penindakan di dalam negeri. Nah, kemudian juga makanya kita tangkapin ganja yang berasal dari Aceh, itu domestik tetap kita tangkapin juga, kan kita serahkan kepada kepolisian maupun kepada BNN ya. Kemudian sabu dan sebagainya, sabu kan dari luar negeri, itu juga merupakan tanggung jawab kita bahwa barang-barang narkotika yang mungkin lolos tidak kita tangkap di perbatasan, ya udah kita kejar terus sampai manapun kita kejar, kan kira-kira gitu. Walaupun sudah di dalam negeri juga. Walaupun sudah di dalam negeri, tapi kita tahu bahwa barang itu adalah berasal dari luar negeri. Tanggung jawab moral kita juga masih terkait di sana, kan kira-kira gitu. Makanya kita tangkap. Dan juga untuk narkotika, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang protes kenapa Bea Cukai nangkep, itu nggak ada. Kalau ada yang nanya seperti itu, ada perlu kita pertanyakan siapa dia. Kita cari nanti. Betul Pak, karena maksudnya kan ini tugasnya saling ya Pak ya, untuk kebaikan juga gitu. Ya kira-kira itulah. Dan sebetulnya kalau bicara narkotika, setiap warga negara itu kalau melihat seseorang membawa narkotika, itu dia bisa nangkep. Bisa, tapi memberitahukan misalkan kepada kepolisian, tapi itu kayak semacam kejahatannya extraordinary itu bisa gitu sebetulnya. Bisa sebetulnya. Langsung grebek. Ya cuman memang ya tidak sesimpel itu sih, karena begitu kita tangkap malah kita dipukulin. Jadi mungkin intinya adalah kalau melihat seseorang misalkan lagi ngeganja gitu ya, lapor sama polsek aja lah gitu kan, biar polsek yang nangkep kan. Nekat juga ya sih kalau gitu ya sih. Ini nyambung Mas sama pertanyaan selanjutnya, karena masih ada tugas antara BNN, Polri dan juga Bea Cukai gitu. Ada yang bertanya, kalau para penyelundup ini dikenakan pasalnya itu di Undang-Undang Kepabeanan atau narkotik? Dan ada nggak sih satu case yang paling ekstrim lagi Pak? Boleh nggak diceritain gitu kan? Jadi begini, Bea Cukai mengawasi barang-barang yang keluar masuk kan. Setiap barang yang diselundupkan ke kita itu bisa dipidana dengan Undang-Undang Kepabeanan. Pertanyaan saya, kalau narkotika diproses dengan Undang-Undang Kepabeanan, kira-kira hukumannya apa kan, kira-kira gitu. Hukumannya simple gitu kan, gitu, nggak berat gitu hukumannya. Paling dia menyelundupkan barang narkotika berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dihukum misalkan 6 bulan penjara atau 1 tahun penjara. Itu coba saya juga kurang paham untuk yang sisi itu, tapi yang jelas bahwa pidana penyelundupan di dalam kepabeanan itu ringan gitu.
Tapi kalau misalkan diproses dengan undang-undang narkotika pasal 103, 4, 5, 6 sampai 8, 10, 12 banyak ya itu. Itu rata-rata hukumannya minimal 12 tahun penjara. Oke. Minimal 12 tahun penjara. Maksimal hukuman mati. Di undang-undang kepabeanan nggak ada. Jadi rugi kalau kita sekarang menjadi narkotika dengan undang-undang kepabeanan. Karena hanya sekedarnya saja kira-kira gitu. Tidak sekencang hukuman daripada narkotika. Kita bandingkan hukuman penyelundupan barang di dalam undang-undang kepabeanan itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan hukuman yang ada di dalam undang-undang narkotika. Hukuman mati, Mas. Makanya banyak yang terpidana hukuman mati, hukuman seumur hidup, minimal 12 tahun kan, karena itu dianggap sebagai pengedar kan, kira-kira gitu. Nah, kemudian ada nggak gitu kasus yang ekstrim? Yes. Sampai dengan hari ini penyelundup narkotika yang dihukum itu sudah 200 lebih. 200 lebih orang yang terpidana mati. Terpidana mati. Kalau ditanya berapa banyak sih orang yang dihukum narkotika, dicek di seluruh lapas, 70% adalah terpidana narkotika. Wow. 70%, jadi sangat mendominasi. Nah, dari 70% itu 200 lebih ya, itu adalah terpidana hukuman mati yang sampai hari ini belum dihukum mati gitu. Nah, jadi kalau ditanya maksimal, itu udah maksimal banget. Cuman belum dieksekusi. Kenapa belum dieksekusi? Ya itu bukan bagiannya kita kan, kira-kira itu Pak. Udah keputusan negara. Tapi kalau saya selentingan saya dengar, karena untuk hukuman mati itu harus sampai upaya terakhir hukum. Upaya terakhir hukum itu sampai amnesti lah, kira-kira gitu kan. Nah, proses itu selama belum dijalani ya mereka tidak bisa melakukan hukuman mati, kira-kira gitu. Pak. Oke. Itu aja udah, walaupun bukan cerita tentang case ekstrim ya, tapi tahu fakta bahwa di lapas mayoritas itu adalah 70% terpidana narkotika ya. Itu aja yang kayak wow, one day one information. Nah, selanjutnya nih Pak Syarif, jadi ada pertanyaan terkait gini Pak. Tugas kita kan mengharuskan sering turun lama ke lapangan nih Pak. Seberapa terdampaknya sih Pak dengan kondisi efisiensi sekarang? Apakah langkah narkotik, apa langkahnya dalam mengatasi hal ini gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang dengan adanya efisiensi ini kita terpukul juga gitu kan gitu. Karena sebetulnya kalau kita melihat penegak hukum lain, narkotika baik BNN maupun kepolisian itu tidak ada efisiensi untuk penindakan narkotika ini gitu. Tapi begitu penindakan narkotika dikenain efisiensi karena kita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan penegak hukum narkotika secara langsung, kira-kira gitulah, sehingga dianggapnya kita dari sisi penerimaan yang bisa diefisiensi, makanya kemarin dilakukan efisiensi kan. Nah, pada saat efisiensi itu ya terpaksa kita juga menyesuaikan artinya operasi-operasi yang tadinya kita lakukan di tengah laut, akhirnya ya udah kita tunggu aja di darat, kira-kira gitu. Jadi kita nggak mengeluarkan uang, tapi begitu tunggu di darat ya kita sergap. Jadi itu salah satunya gitu. Kemudian yang kedua, kita juga mengefisiensikan dengan mengurangi orang yang harus kita kirim ke daerah gitu kan. Kita mengoptimalkan teman-teman di daerah, tapi teman-teman di daerah juga ternyata kena efisiensi juga. Jadi memang ini agak-agak terasa gitu kan, agak terasa efeknya. Dan juga patroli juga tidak bisa serta-merta gitu kan. Gitu. Jadi sekarang, ya selama ini sebetulnya kita sudah sangat efisien. Saya tidak pernah menggerakkan kapal, meminta P2, tentunya itu adalah ranahnya P2 ya. Saya tidak pernah meminta menggerakkan kapal apabila tidak ada target yang pasti gitu. Jadi selama ini kita sudah targeting gitu. Saya selalu sampaikan bahwa setiap kapal kita turun itu pasti ada target yang kemungkinan besar kita bisa dapatkan, kira-kira gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya patroli rutin muter-muter, nggak ada gitu. Kita sudah sangat-sangat spesifik seperti itu gitu. Ya, jadi kita sudah efisien, begitu efisien diefisiensikan lagi udah geleng kepala gitu. Ya, termasuk juga misalkan gini, kita juga ada kepentingan untuk membeli peralatan ya, peralatan analisis ya gitu, alat-alat ion scan seperti itu ya, yang di lapangan. Nah itu sebagian kan sudah pada rusak. Kemarin sebetulnya rencana kita sudah akan membeli beberapa lagi untuk menggantikan yang lama. Ternyata
kena efisiensi, jadi kita tidak bisa beli nih. Jadi alat yang ada sekarang kekuatannya juga menurun gitu. Jadi sudah berkurang beberapa gitu. Berarti Kemudian cukup berdampak ya Pak berdampak. ya. Kemudian anjing pelacak. Anjing pelacak kita tuh setiap tahun rata-rata sekitar 15 ekor mati gitu kan. Oke. 15 ekor mati, kita harus mengganti sekitar 15 ekor gitu. Yes. Tahun ini kita minta 15 ekor hanya untuk mengganti, itu sempat dicoret gitu semua. Waduh, sampai bingung. Akhirnya kita sampaikan ke pimpinan bahwa ini penting, akhirnya diberikanlah 10 gitu kan. Ya kurang sebetulnya, tapi ya daripada nggak ada kan. Ya mudah-mudahan tahun kedepannya karena kita memang sudah efisien ya, sehingga efisiensi itu sudah optimal di sisi kita. Jadi jangan dipotong lagi lah kira-kira gitu. Berdampak tapi tetap efektif dan efisien ya Pak ya sebenarnya di ini ya, Dan walaupun harus penghasilannya putar tetap otak. maksimal ya Sin ya. Yes, walaupun harus putar otak ya. Iya. Kemudian nih Pak, kalau ngomongin tadi ada tools gitu ya atau aplikasi gitu yang digunakan oleh interdiksi narkotika ini. Ada nggak sih Pak kayak sharing data sama BNN atau mungkin Polri, atau ini ada foreign counterfeit seperti UNODC atau DEA gitu ya Pak? Ada nggak sih Pak sharing data gitu sama instansi di luar maupun instansi di dalam? Iya, tentunya ada. Jadi intinya gini, bahwa kita bukan hanya sharing data. Jadi sebetulnya kita sharing informasi, kemudian joint analysis dan joint operation. Sharing informasi, kemudian joint analysis, kemudian joint operation. Contoh yang paling mudah gini, kemarin yang 2 ton terakhir itu ya. 2 ton terakhir itu sebetulnya informasinya dari luar. Itu masuk ke BNN, masuk ke Bea Cukai. Masuk ke BNN, masuk ke Bea Cukai. Dan informasi cuma mengatakan si A diperkirakan akan membawa narkotika sebanyak 2 ton dengan kapal B gitu kan gitu. Nggak ada informasi lain gitu. Nah jadi penyidik BNN datang ke kita, berbicara sama-sama di kita, dianalisis dari kita gitu. Bea Cukai punya data apa nih? BNN punya data apa? Disatukan gitu. Satukan, dicek gitu. Akhirnya muncullah kesimpulan, oh ternyata ini terkait dengan Dewi Astuti, misalnya terkait dengan kapal yang lain juga gitu. Karena kapal yang dibilang di informasi pertama itu bukan Sea Dragon gitu, itu kapal lain gitu. Ternyata dari nama orang ini terkait ke kapal lain lagi gitu, seperti itu. Begitu dicek, oh ternyata orang ini terkait dengan jaringan si A, si B, si C, terkait dengan tadi Dewi Astuti itu, terkait juga dengan orang-orang siapa gitu ya. Dengan kapal yang lain, akhirnya dari sanalah kita melakukan analisis. Hasil analisis kita setelah 4 bulan lebih ya dengan BNN, kita sampai kesimpulan bahwa ini ada kapal lain namanya Sea Dragon akan masuk membawa 2 ton narkotika. Orang yang kita cari ternyata ada di kapal itu. Udah begitu masuk ke Indonesia kita tangkap. Seperti itu. Jadi memang kita melakukan kerjasama yang luar biasa, bagus. Teman-teman dari BNN itu hampir setiap minggu juga ada di tempat kita. Kita juga hampir setiap minggu juga datang ke sana untuk melakukan analisis, juga ke Mabes Polri sama gitu. Jadi hubungan kita dengan BNN maupun dengan Mabes Polri sudah sedemikian luar biasa gitu, bagus. Jadi sahabat BC bukan cuma sharing data aja ya Pak, tapi udah jauh ke depan, udah ada joint analysis gitu ya, udah ada joint operation juga gitu sahabat BC. Jadi satu hal yang perlu kita sama-sama pahami ya, terkadang mungkin sebagian dari kita bilang, oh itu yang beroperasi BNN gitu, kita cuma dipinjam kapal. Itu adalah persepsi yang salah gitu. Kenapa persepsi salah? Karena analisisnya sama-sama. Misalkan saya contoh, ini terkait dengan Dewi Astuti. Siapa yang dapat data? Kita gitu. Hasil analisis kita di Custom Narcotic Targeting Center ternyata menemukan keterkaitan antara orang ini dengan Dewi Astuti, dengan yang kita cari selama ini gitu. Bukan dari sebelah sana, tapi kita itu yang menemukan. Sehingga disampaikanlah ke BNN, mereka juga, oh iya, kira-kira seperti itu. Mereka datanya itu datang dari kita. Kemudian yang menentukan titik di mana kita harus intercept itu juga teman-teman kita gitu. Teman-teman kita yang analis yang ada di DIN inilah yang memang dia punya kemampuan untuk memprediksi kira-kira kapal ini akan berjalan kemana, kemudian kita bisa intercept di mana, kemudian bagaimana laut pada saat itu gitu kan gitu, apakah ada gelombang atau tidak, sampai sejauh itu gitu, sampai sejauh itu gitu. Kemudian teman-teman dari BNN membantu kita dari sisi lainnya, misalkan dari tapping dari sadapan gitu kan, kita kan nggak punya kemampuan untuk sadap, ya itu bagiannya mereka lah. Jadi kita analisisnya, jadi kita data itu betul-betul digabungkan menghasilkan suatu rencana operasi yang matang gitu.
Jadi Keren. betul-betul kerjasama dua sisi yang saling menguntungkan. Kira-kira. Keren banget ya. Gak nyangka loh Untuk ternyata. menindak sebuah narkotika atau upaya mencegah narkotika itu butuh kerjasama yang sedemikian rupa disampaikan Pak Betul, Syarif ya, luar biasa. betul. Gak nyangka juga ternyata SDM kita tuh udah sebegitu Iya. kuat dan Sangat kuat. majunya Iya, gitu iya, ya. sangat kuat. Luar biasa. Ya bukan hanya di DIN tapi juga analis-analis yang ada di Cengkareng, di Sabang, di Medan, di Tanjung Balai, juga di mana di Batam itu semua sudah bagus di dalam melakukan analisis itu. Dan juga kita juga punya teman-teman yang ada di Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun maupun Pantolan memang hebat-hebat mereka. Iya. Terkadang misalkan saya ambil contoh ya, kapal kita dapat informasi bahwa ada 300 kilo lebih narkotika yang dibawa dari Iran. Itu kan melalui selatan gitu. Dia akan masuk kira-kira ke sekitar Pangandaran gitu kan gitu. Kita intercept di tengah laut di sana karena kita takutnya begitu belum nyampe itu sudah diambilin sama kapal-kapal kecil gitu. Iya. Makanya kita langsung intercept. Tapi saya tidak memerintahkan langsung tuh. Saya cuma tanya sama teman-teman yang komandan kapal itu, kira-kira bisa nggak kita kalau kita intercept di sana? Dia yang menganalisis itu. Sebentar Pak, kita lihat cuaca pada hari ini kira-kira. Dia cuma bertanya kira-kira kapan nih Pak sampai kita harus interceptnya. Interceptnya berdasarkan analisis teman-teman DIN, ini mungkin besok pagi jam 9 dia sudah ada di titik ini gitu kan. Jam 9 pagi ada di titik ini, kita harus berangkat jam berapa segala macam, dia yang memperhitungkan gitu. Terus dia juga yang melakukan, teman-teman dari sarana operasi juga yang melihat kira-kira ombak seberapa tinggi, kira-kira hujan atau tidak kan gitu. Dia langsung simpulan, Pak, besok jam 9 perjalanan di sana aman Pak, perjalanan juga aman, tapi 2 hari kemudian kemungkinan ada badai gitu. Berani nggak? Berani. Sudah jalan dia. Dan itu betul, di titik itu ditangkap, narkotikanya belum ketemu, langsung kita tarik aja ke Merak gitu. Iya. Besoknya ombak sampai 4 meter, Mas. Wow. Pada saat kita datang cuma 1 meteran lah. Gitu. 4 meter itu kapal kita bisa tenggelam gitu. Jadi betul-betul kemampuan teman-teman melakukan analisis perjalanan kapal, analisis cuaca, analisis lingkungan lain-lain itu memang penting banget. Makanya kerjasama antara DIN dengan Pangkalan Sarana Operasi dengan P2 ini sangat-sangat urgent. Juga dengan teman-teman dari BNN tentunya ya. Ya dan maupun dari Barreskrim kira-kira gitu. Wah. Luar biasa itu denger cerita Pak Syarif, speechless nggak bisa gimana. Tapi apresiasi lah buat teman-teman yang sampai sekarang masih giat ya Sin. Betul. Dan semoga terus berlanjut lah sehingga narkoba jangan lagi deh masuk ke Indonesia ya Iya Sin. benar setuju sih. Tapi ngelihat Pak Syarif gitu ya, maksudnya kita melihat nahkodanya gitu ya. Iya. Ngelihat direkturnya gitu dengan passionate-nya ngomongin tentang narkotika, Iya. bagaimana cara memberantasnya, gimana DIN bekerja gitu ya. Jadi kerasa ya Bang, maksudnya passionate-nya tuh dapet, berapi-apinya dapet gimana bawah-bawahnya gitu kan dipimpin oleh nahkoda yang seperti ini gitu ya, penuh passion gitu. Luar biasa. Pak Syarif, ini ada pertanyaan yang masuk terakhir nih Pak, terkait update aja kayaknya sih Pak. Untuk Kratom apa masih aman Pak sampai dengan sekarang gitu? Nah gini, pertanyaan aman itu maksudnya apa kan kira-kira gitu. Jadi gini, Kratom itu adalah tanaman yang tumbuh di sekitar Kapuas Hulu ya. Yes. Di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat Tengah kan kira-kira gitu. Selama dari zaman dahulu kalau sudah dipergunakan oleh mereka sebagai obat gitu, obat penenang ataupun apa gitu. Nah, Kratom ini di Indonesia aturannya masih belum dimasukkan ke dalam narkotika. Gitu. Oke. Belum masuk ke dalam narkotika, belum diatur sebagai obat yang berbahaya juga belum gitu. Tetapi sekarang sudah diatur bahwa Kratom ini boleh diekspor, tetapi harus dalam bentuk serbuk dengan ukuran tertentu, mesh tertentu. Gitu. Jadi sekarang Kratom di Indonesia belum dinyatakan sebagai narkotika maupun barang berbahaya. Tetapi barang biasa yang ada tata niaganya kalau diekspor harus diberitahukan sebagai Kratom dan juga harus berbentuk serbuk gitu kan. Yeah. Nah, Malaysia sudah menyatakan itu sebagai narkotika gitu. Oke. Kemudian juga Taiwan sudah menyatakan narkotika, tapi Amerika yang namanya ada 51 state ya, itu sebagian menyatakan sebagai narkotika, sebagian menyatakan obat bebas gitu.
Sehingga permintaan dari sana masih kenceng. Makanya dari sini sering ada kratom yang diekspor ke Amerika itu masih banyak gitu. Masih ada. Sepanjang dia memberitahukan dan juga tata niaganya dari Kementerian Perdagangan izinnya sudah keluar karena memang bentuknya sudah berbentuk serbuk, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia diekspor, diberitahukan tidak sebagai kratom, ya itu pelanggaran undang-undang kepabeanan, kita tangkap sama teman-teman di lapangan gitu. Contohnya kemarin misalkan dari Kalimantan ya itu dikirim kratom ke Malaysia gitu kan gitu. Dari sininya aja udah salah gitu kan gitu. Dia tidak memberitahu sebagai kratom, dia diberitahukan sebagai tepung apa kan kira-kira gitu. Kedua masuk ke Malaysia dianggap narkotika, udah kita tangkap kan kira-kira gitu kan di perbatasan kita tangkap, kita sampaikan juga ke Malaysia bahwa kami menangkap seperti ini tuh hasil dari Joint Task Force kemarin itu. Kira-kira gitu. Nah Pak, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sahabat BC. Gak kerasa ya, udah lewat ya ternyata ya. Hampir 1,5 jam ya. Hampir 1,5 jam, karena seru banget ternyata ngobrol sama Pak Syarif ngomongin tentang DIN ya, spesifik tentang narkotika. Benar. Nah Pak, untuk terakhir deh Pak nih, ada mungkin closing statement gitu, mungkin ada harapan-harapan untuk masyarakat biar makin aware gitu ya sama peredaran tentang narkotika, silakan Bapak. Nah, tentunya yang pertama adalah kami menghimbau ya kepada sahabat BC dan juga keluarganya ya agar bisa berperan aktif di dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Jadi jangan segan-segan kalau melihat ada lingkungan terdekat kita ya gitu, tetangga kita, apalagi keluarga kita yang mempergunakan, ya itu segera ditangani dengan baik untuk dilakukan rehabilitasi misalkan seperti itu ya. Kemudian juga apabila melihat ada kegiatan perdagangan narkotika seperti itu, ya segera laporkan. Laporkan kepada siapa? Utamanya adalah kepada penyidik kepolisian dan BNN gitu. Biar mereka yang melakukan penindakan. Bisa juga kepada Bea Cukai, bisa juga nanti kita bekerja sama dengan BNN juga melakukan penindakan, kan kira-kira seperti itu. Biasanya ya hal-hal seperti ini yang harus kita tanganin ya. Artinya kalau melihat ada suatu rumah sibuk sekali gitu kan, yang nggak jelas itu kan, diduga narkotika, laporkan aja lah kira-kira gitu. Kemudian kedua adalah bangun kewaspadaan dini dan kesadaran moral akan bahaya narkotika. Jadi berikan pemahaman kepada anak-anak kita gitu, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, tetangga kita, cucu kita, bahwa narkotika itu berbahaya gitu kan gitu. Berbahaya seperti apa? Nah ini yang harus kita sama-sama pahami, pelajarilah apa sih efek narkotika. Sekarang misalkan gini ya, yang namanya sabu itu, orang selalu bilang, oh sabu kan kita menjadi kuat gitu, bisa kerja 24 jam 2 hari nggak tidur. Ya terlihat seperti itu, tetapi yang terjadi adalah sebetulnya badan ini perlu istirahat gitu. Begitu dia 2 hari tidak tidur, mungkin habis itu pingsan, dia meninggal gitu kan gitu. Itu satu. Kedua, bahwa sabu itu mempercepat umur. Jadi kalau misalkan kita biasa mempergunakan sabu 5 tahun saja, dari usia 20 ya kita mempergunakan sabu, misalkan nggak ketangkep misalkan sampai usia 25, di usia 25 badan dia itu sudah seperti umur 50 tahun. Wah, jadi penuaan yang dipercepat, Kalau dia masih mempergunakan pada usia 30 tahun, dia sudah seperti orang umur 70 tahun. Sudah nunggu meninggal aja, kira-kira gitu. Nah ini yang tidak difahami. Nah pahami bahwa efeknya seperti ini kan. Belum lagi ketergantungannya kan. Begitu ketergantungan itu, narkotika itu kalau sekarang dengan 1 mili cukup, besok harus 2 mili, nanti sekian lama makin besar gitu. Sehingga akhirnya pada suatu titik badan tidak bisa mentoleransi, dia akan meninggal, kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya ya, saya titip pesan betul terutama anak-anak muda ya. Dan juga kita semuanya agar kiranya jangan sampai narkotika itu betul-betul masuk di lingkungan kita. Karena ruginya apa gitu. Artinya bahwa apabila kita terkena kasus narkotika, maka masa depan kita udah hilang sudah gitu. Masa depan kita hilang sudah. Tapi kalau misalkan sekarang ada yang mempergunakan narkotika, dia sebagai pengguna, segeralah lapor ke BNN, nanti direhabilitasi, tidak akan dihukum gitu. Tidak akan dihukum. Kalau hanya pengguna gitu, dia tidak akan dihukum, dia dianggap sebagai korban gitu. Harus sebagai korban gitu. Bawa ke narkotika nanti ke BNN gitu, nanti akan direhabilitasi sama mereka. Jadi tidak ada catatan pidana, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya tadi saya sampaikan bahwa
pengguna narkotika ada sekitar 3,7 juta orang ya. Kalau kita bisa menyadarkan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya, tetangga kita dan semua bergerak seperti itu, maka nanti demand narkotika itu akan turun. Dengan adanya akan turun, maka nanti narkotika juga kalaupun masuk tidak ada yang beli lah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya kira-kira seperti itu. Waspadai lingkungan kita sendiri, lingkungan terdekat kita. Jangan sampai terkena narkotika. Oke, terima kasih banyak Pak Syarif, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya pada hari sama-sama. ini ya. Informasi baru ya Sin, buat kita sih, buat kita dan mungkin sahabat BC, beberapa sahabat BC ya Sin ya. Dan Betul. semoga ini informasi dari Pak Syarif bermanfaat buat kita semua dan tentunya Betul. meningkatkan Kewaspadaan kita dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat juga agar seperti yang tadi dikatakan Pak Syarif, waspada terhadap narkoba di lingkungan kita. Kayak gitu. Dan kita mengetahui ya dari sesi jam rawan kali ini gitu ya, gak ngomongin tentang yang rawan-rawan ya. Jadi kita tahu ternyata Din ini bukan hanya bekerja di garda terdepan saja, namun juga membangun sinergi ya. Yes. Kemudian juga kita mengembangkan strategi, memanfaatkan teknologi demi menjaga Indonesia dari apa namanya tadi? Penyalahgunaan Betul. narkotika. Dan juga kita melaksanakan fungsi DJBC sebagai community protector. Dan tentunya kita mengapresiasi juga teman-teman yang ada di perbatasan ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak pastinya, Syarif pastinya. juga. Nah semoga siaran kali ini seperti yang tadi Bang Bangkit sampaikan membuka mata kita ya. Bahwa kita harus memerangi, melawan narkotika. Karena bukan hanya tugas aparat aja, tapi butuh peran masyarakat juga ya sahabat BC. Oleh karena itu Sinta pamit undur diri dari Jam Rawan bersama dengan Bangkit, Pak Syarif terima kasih banyak. atas Sama-sama. waktunya sudah meluangkan. Terima kasih Waktunya. Mbak Sinta, Mas Bangkit. Terima kasih para sahabat BC. sampai jumpa sahabat BC. Sampai jumpa di Jam Rawan Bye-bye. berikutnya. Terima kasih.